1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Op, Kak. Op, udah pojokan, Kak. Jangan lurus lagi, nanti jatuh. Ke belakang? Kak. Oh, jangan, ke kiri dikit. Mundur. Mundur, 1, Tuh, 2, 3, 4. Stop juga. Udah, maju dikit, terus Maju. belok ke kiri, Kak. Adik-adiknya nungguin, 1, Kak. 2, 3. Kak, oke. Halo adik-adik. Hari ini kita mau pujian ya, Kak ya? Pujian. Oh, tapi kita pakai tentara nih, Kak. Oh, kita mau nolong orang, Kak. Kita mau nolong siapa, Kak? Wah, ada dong. Pastinya Ada. harus dengerin ceritanya. Firmannya ya, Kak Iya ya? dong. Berarti adik-adiknya mesti dengerin firmannya nanti. Terus Kak, kalau udah pakai baju tentara berarti harus semangat, Kak. kita harus semangat nyanyinya, Kak. Oh. Nah, soalnya suara adik-adik kita belum denger, Kak. Oh ya? Tes lagi sekali lagi. Selamat Coba pagi sekarang ya. kamu dong. 1, 2, 3. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Baru ada suaranya, Kak. Oh, baru kedengarannya, Kak ya? Oh. Iya. Nanti mungkin suaranya bisa lebih keras lagi, Kak. Oke. Soalnya nyanyinya mesti semangat lagu-lagu kita, Kak. Oh. Lagu apa, Kak? Kita mau nyanyi yang dari duduk terus berdiri. Duduk atau jongkok nih? Jongkok kayaknya, Kak. Oh, jongkok. Jongkok, terus baru loncat berdiri, Loncat Kak. berdiri. Terus Oh, aku tahu. Lagu King Kong badannya besar. itu mah kayak gini, Kak. Yang ini dari bangkit terus berseru, Kak. Oh, bangkit maksudnya? Iya. Oh, Nah, adik-adik yang tahu lagunya mesti nyanyi yang lebih keras. Oke. Siap, Kak? Oke, Ayo Kak Janet, kita mulai aja. Jongkok kan, jongkok. Oh iya, jongkok dulu ya, adik-adik juga. Siap ya. 1, 2, 3, 4, bangkit. Serukan nama Yesus. Kita maju atau mundur, Kak? Maju. Nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa. Jongkok lagi dong, Kak. Lompatnya dong. 1, 2, 3, 4, bangkit. Serukan nama Yesus. Kita maju ya, maju. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama siapa, Kak? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama siapa? Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas galanya. Lagi, Kak. Ulang, Kak. Lagi. Adik-adik kan mesti kenceng lagi. Bangkit, serukan nama Yesus. Kita maju ya. Maju, nyatakan kuasa. Kita buat iblis gemetar yuk. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus lagi. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas galanya. Oke, adik-adiknya. Semangat gak ya, Kak? Semangat, Kak. Oh, Semangat dong. Semangat ya. Tapi kita habis ini mau yang lebih, yang ada lipat tangannya, Kak. Lipat tangan begini. Bukan, Kak. Ini bukan, Kak. Lipat tangan Oh, kayak gini, gini. Kak. Ya, kalau gini kalau lipat tangan berarti kita harus berdoa ya. Iya, berdoa. Nggak Kalau boleh. kita berdoa itu mungkin anak-anak sekolah minggunya belum bisa yang bagus-bagus ngomongnya. Masih Jadinya ya. kita harus doanya yang simple, yang sederhana aja. Iya. Semuanya berdiri, Bangkit lipat berdiri. tangannya, ikutin Kak Yosef sama Kak Febri ya, kita nyanyi dulu. Doaku sederhana. Lipat tangannya. Nyanyi doa sederhana.
dengar doaku. Tuhan dengar doaku, 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 doaku. Tuhan dengar doaku, doaku sederhana. Ku belum tahu berdoa, ku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku kata-kataku biasa saja, kata-kataku biasa saja, doaku sederhana, doaku sekali lagi, doaku sederhana Tuhan, doaku sederhana. Semua lipat tangan, tutup mata. Yosef berdoa, benar Tuhan, Benar Tuhan, kami belum bisa kami belum bisa berdoa berdoa yang indah, yang indah, yang kami bisa yang kami bisa doa yang sederhana, doa yang sederhana, mendoakan mendoakan teman-teman kami teman-teman kami yang sedang beribadah, yang sedang beribadah, sehingga Tuhan hadir dalam ibadah kami. dalam ibadah kami. Dan sekarang kami mau melanjutkan pujian kami. melanjutkan pujian kami. Kau pimpin Tuhan, Kau pimpin Tuhan, hanya di dalam nama hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oke, udah selesai doanya ya Kak ya. Oh, iya. Sekarang adik-adik ya masih pada main-main gak Kak ya? Masih. Wah, padahal kita mau nyanyi yang pakai gerakan tangan. Karena Kak. masih banyak yang gerak-gerak, kita harus gerak berarti juga nyanyinya. Mesti lebih itu ya Kak ya. Kita Iya. gunain tangan. Gimana Kak tangannya? Tangannya angkat jempol. Jempol. Jempol satu lagi. Yesus ajaib Kak. Bukan Kak. Bukan. Ada yang Dalam nama Yesus. Iya Kak. Oh. Adik-adiknya mesti bangkit berdiri dulu. Tuh. Oh, ada yang tiduran Kak. Waduh, ada yang tidur Kak. Bangun dulu, berdiri dulu. Ayo berdiri. Iya itu. Iya, mesti berdiri semuanya. Terus siapin tangannya. Jempolnya. Jempolnya. Oke. Nah, tapi satu-satu keluarin ya Kak. Oh, begini, Jangan begini. dua-duanya Kak. Oke. Oke, kita mulai adik-adik ya. Dalam nama Yesus yuk. Siapin jempol satu. Tangan dulu. Yuk. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus. Ada suaranya nggak kedengerannya nih. Yuk, sekali lagi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada kemenangan. Jempolnya lagi dong, majuin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Iblis kita tiup semua ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus. Ada kemenangan. Sekali lagi Kak. Ulang. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada kemenangan. Jempolnya lagi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Iblis tiup yang kenceng ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus. Ada kemenangan. Oke Kak. Oke. Oke, tadi kita udah bilang dalam nama Yesus, iblis ya pergi Kak. Oh, Udah. nah Berarti sekarang, ini kita pakai baju ini mau denger cerita sekarang. iya, berarti kita mau doa dulu ya Kak. Oh, dengar.
Mau dengar firman Tuhan mesti Iya, doa dulu ya Kak iya, ya? Kak. Oh ya udah. Udah Semuanya nggak berdiri boleh lagi, main-main lagi. lipat tangannya. Yuk, kita mau doa, terus sebelum itu nyanyi dulu terima kasih Tuhan. Yuk adik-adiknya berdiri, lipat tangannya, kita mulai nyanyinya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi kita dari depan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oke, adik-adiknya lipat tangannya, tutup mata, jangan ada yang buka mata lagi ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih karena Engkau karena Engkau telah memimpin kami dari awal sampai pertengahan. pertengahan. Tuhan, Tolong berkati kakak kami yang akan membawakan firman-Mu. dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Kami berdoa. Amin. Amin. Udah selesai doanya, Kak. Wah. Berarti kita Kak, ganti. sekarang kita jalan keluar, jangan ada yang berisik. Kita mau dengerin firman soalnya Dengerin masih firman ya. tenang duduknya. Dengerin buka kupingnya. Kak Febri mimpin jalan ke sana. Dadah. Ya, siap ya. Satu. Jangan ada yang bersuara ya. Kita hitung sampai 3, kita jalan, nanti kakaknya yang cerita muncul. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Halo adik-adik, ketemu lagi sama kami Cel. Sekarang siapa yang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, kalau udah siap, berarti udah nggak ada yang ngobrol-ngobrol lagi, udah nggak ada yang main-main lagi. Sekarang fokus, dan jangan lupa siapin Alkitabnya nih. Nah, kakak mau tanya dulu sama kalian semua. Siapa yang pernah berantem atau ribut sama kakak apa adiknya? Nah, pasti kan pernah kan ya? Misalnya rebutan mainan, atau rebutan nonton TV misalnya, atau rebutan HP. Pokoknya pasti kalian pernah. Nah, biasanya tuh kalau udah habis ribut itu, terus kalian marah-marahan nanti. Udah, aku nggak mau ngobrol lagi sama si kakak. Terus kakaknya juga misalkan kalau yang punya adik, aku nggak mau ngobrol lagi sama si adik. Terus nanti waktu pada saat kakak atau adik kalian membutuhkan bantuan kalian, nah kira-kira kalian masih mau bantuin nggak? Kalian lagi marahan nih, terus tiba-tiba adik atau kakak kalian yang kalian lagi ribut atau lagi berantem perlu bantuan kalian. Nah kalian pasti karena lagi berantem, pas lagi meminta bantuan, nggak usah bantuin. Nah,
cerita kakak hari ini berkaitan dengan itu. Nah, kira-kira nih ada satu tokoh yang juga mengalami hal yang sama adik-adik seperti itu. Nah, tapi kira-kira dia mau bantuin nggak ya keluarganya itu yang sedang dalam kesulitan? Nah, kisahnya pada saat itu sedang ada peperangan antara Raja Sodom, Raja Gomora, dengan Raja Kedorlaomer. Nah, jadi si Raja Sodom dan Gomora ini, kota Sodom dan Gomora, ditaklukkan sama Raja Kedorlaomer. Bertahun-tahun mereka ditaklukkan. Mereka berada di bawah kekuasaan Raja Kedorlaomer. Nah, tapi pada tahun ini, pada tahun tersebut itu, nah mereka ingin berontak dari Raja Kedorlaomer adik-adik. Mereka nggak mau berada di bawah kekuasaannya Raja Kedorlaomer. Nah, akhirnya Raja Sodom dan Gomora, mereka mengumpulkan kekuatan, mereka mengumpulkan pasukan, dan mereka juga mengundang raja-raja lain, sehingga totalnya ada 5 raja. Nah, sedangkan Raja Kedorlaomer, dia juga dibantu oleh 3 raja lainnya, sehingga totalnya menjadi 4 raja. Nah, jadi yang berperang ada 5 raja melawan 4 raja. Nah, kira-kira pasti kalau misalkan kita lihat jumlahnya 5 lawan 4, pasti yang menang yang lebih banyak adik-adik. Nah, jadi Raja Sodom dan Gomora begitu yakin dan percaya dengan kekuatan mereka yang berjumlah 5 raja itu pasti akan menang melawan 4 raja dari Kedorlaomer. Nah, tapi kenyataannya adik-adik, ternyata rencana mereka gagal. Mereka tidak berhasil memberontak melawan Raja Kedorlaomer. Jadi kekalahan yang ada di Raja Sodom dan Gomora membuat mereka semua melarikan diri adik-adik. Pasukannya melarikan diri semua, begitu pula dengan Raja Sodom dan Gomora. Mereka juga melarikan diri. Nah, pada saat mereka melarikan diri, si Raja Sodom dan Gomora ini, di tempat mereka perang itu ada sumur aspal, jadi tempat itu bolong-bolong, ada bolong-bolong di tanahnya adik-adik. Nah, pada saat mereka lari, mereka nyemplung masuk ke lubang tersebut. Jadi mereka tidak dibunuh oleh pasukannya Kedorlaomer, mereka selamat. Nah, sisa pasukannya yang masih selamat, mereka semua lari ke pegunungan. Dan mereka dikejar oleh pasukan Kedorlaomer. Nah, pasukan Kedorlaomer sebagai pasukan yang menang, mereka tentu menjarah semua yang ada di kota Sodom dan Gomora adik-adik. Mereka ngambil harta bendanya, mereka ngambil makanannya, dan bahkan orang-orang yang tinggal di sana yang masih hidup dijadikan tawanan oleh mereka. Nah, tapi ada satu orang yang berhasil kabur dari kejaran orang-orang atau pasukan Kedorlaomer. Nah, satu orang ini dia berhasil melarikan diri adik-adik. Dia pergi, dia melarikan diri, dan pada saat dia melarikan diri, sampailah dia di tempatnya Bapak Abram. Nah, dia orang ini udah capek kan, dia kan kabur, dia melarikan diri, dia capek, dia nyampe ke tempatnya si Bapak Abram. Nah, waktu pada saat nyampe di tempatnya Bapak Abram, tentu ditanya dong sama si Bapak Abram, kamu dari mana aja? Kamu kenapa? Kamu ngapain? Gitu. Dia orang ini mencari perlindungan adik-adik. Nah, pas nyampe di sana, akhirnya orang ini cerita, iya Pak, kota Sodom dan Gomora habis, kita kalah melawan pasukan Kedorlaomer. Nah, terus kemudian orang-orang yang tinggal di sana semua ditawan semua. Setelah dia cerita itu, Bapak Abram ingat kota Sodom dan kota Gomora. Loh, itu kan tempat keluarga aku, bapak lo tinggal, keponakan aku tinggal di sana. Berarti bapak Lot juga ikut ditawan dong ya. Dan benar adik-adik. Ternyata bapak Lot juga ikut ditawan oleh pasukannya Kedorlaomer juga. Bapak Lot dan keluarga-keluarganya juga ditawan oleh pasukan Kedorlaomer adik-adik. Nah, tapi di sini Bapak Abram ingat adik-adik. Bentar deh. Bapak Lot ini kan membutuhkan bantuan dari Bapak Abram kan, karena dia ditawan. Tapi Pak Abram ingat, siapa yang ingat nih cerita minggu lalu? Waktu itu terakhir, Bapak Lot dan Bapak Abram, gembala-gembala Bapak Lot, mengajak berantem gembala-gembalanya Bapak Abram. Wah, jadi Abram juga ingat waktu itu. Terakhir kan waktu itu Bapak Lot marah-marah ke saya nih, keponakan aku marah-marah ke saya. Bahkan gembala-gembalanya ngajak gembala-gembala aku berantem.
kira-kira adik-adik, kalau kalian jadi Bapak Abram, mau bantuin nggak Bapak Lot ya? Kan terakhir aja kemarin udah ngajak berantem, terus dia marah-marah. Terus sekarang Bapak Lot sedang dalam kesusahan, sedang dalam kesulitan. Apakah perlu kita bantuin dia? Nah, kalau kalian jadi Bapak Abram, kira-kira apa yang kalian lakukan? Nggak usah bantuin Kak. Kemarin aja dia rebut-rebutan lahan tuh waktu itu. Gembala-gembalanya. Terus Bapak Lot juga marah-marah. Nggak usah bantuin lah. Pasti kebanyakan kadang-kadang kita berpikir seperti itu ya adik-adik ya. Nah, tapi beda adik-adik. Bapak Abram, dia mengasihi keluarganya. Dia ingat Bapak Lot itu adalah keponakannya, keluarganya dia. Dan Bapak Abram sayang dan mengasihi keluarganya. Maka itu dia tidak ingat lagi adik-adik dengan kesalahan yang dilakukan oleh Bapak Lot terhadap dia. Dia nggak mau ingat-ingat lagi waktu itu Bapak Lot marah-marah sama dia. Waktu itu ribut dengan gembala-gembalanya. Nah, Bapak Abram cuma ingat bahwa dia mengasihi dan sayang kepada keluarganya, yaitu Bapak Lot. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk membantu dan ingin menolong Bapak Lot untuk bisa lepas dari tahanan pasukan Kedorlaomer. Nah, akhirnya apa yang dilakukan oleh Bapak Abram? Dia mengumpulkan pasukannya. Dia memiliki ada pasukan orang-orang yang terlatih untuk berperang. Jumlahnya setelah dikumpulkan 318 pasukan adik-adik. Nah, kira-kira kalian berhitung nih. Waktu pada saat Raja Sodom dan Gomora jumlahnya 5 raja. Ingat ya, ini 5 raja, berarti pasukannya lebih banyak ya. Dengan 5 raja ini aja, Raja Sodom dan Gomora kalah melawan pasukannya Kedorlaomer adik-adik. Nah, apalagi ini dengan Bapak Abram dan pasukannya yang hanya 318. Kira-kira kalau mereka pergi berperang dan mencoba untuk menyelamatkan Bapak Lot, berhasil nggak ya kira-kira seperti itu? Nah, akhirnya Bapak Abram, dia dengan pasukannya yang 318 itu, mereka pergi untuk menyelamatkan Bapak Lot. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ternyata Tuhan melindungi Bapak Abram dan pasukannya. Karena Tuhan tahu bahwa Bapak Abram murni ingin menolong Lot dan keluarganya. Sehingga pasukannya Bapak Abram dilindungi dan dijaga oleh Tuhan, sehingga mereka berhasil mengalahkan pasukan Kedorlaomer adik-adik. Dan dia juga berhasil menyelamatkan Lot beserta seluruh keluarganya yang ditahan oleh pasukan Kedorlaomer. Dan bukan hanya itu aja, Bapak Abram dan pasukannya, dia juga berhasil mengambil jarahan harta benda yang diambil oleh pasukan Kedorlaomer dari Sodom dan Gomora. Nah, akhirnya Bapak Abram dan pasukannya, mereka kembali pulang, mereka membawa tahanan-tahanan, terus kemudian mereka membawa harta bendanya juga, mereka kembali. Pada saat mereka memenangkan perang tersebut, mereka disambut oleh Raja Salem, yaitu Raja Melkisedek. Nah, raja ini adalah raja yang bersekutu dengan Raja Sodom dan Gomora. Dia itu seorang imam Allah adik-adik, dan dia memberkati Abram karena sudah berhasil memenangkan perang. Nah, kemudian setelah itu Raja Abram juga disambut sama Raja Sodom adik-adik. Pas Abram datang, Raja Sodom bilang, "Wah, kamu berhasil memenangkan perang. Kalau begitu, ambil semua harta benda yang sudah kamu berhasil ambil lagi dari Raja Kedorlaomer." Nah, kira-kira Abram mau nggak ya adik-adik untuk ngambil harta benda itu? Kakak yakin jumlahnya pasti banyak ya, karena itu adalah harta benda yang diambil dari kota Sodom dan Gomora. Jumlahnya pasti banyak. Nah, kira-kira apa jawaban Abram? Yuk kita lihat di Alkitab. Kita buka Alkitab kita. Kita buka di kitab Kejadian. Kejadian 14 ayat yang ke-22. Kejadian 14 ayat 22 dan 23. Kita baca dari 22 dulu ya. Yuk kakak tunggu.
sampai ketemu semua. Ini gampang nih harusnya nih, Perjanjian Lama, Kejadian 14 ayat 22. Udah ketemu semua? Oke, kalau udah ketemu, yuk kita baca bareng-bareng ayat 22 dulu ya. Kejadian 14 ayat 22. Ini jawaban Bapak Abram nih. Tetapi kata Abram kepada raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Ayat 23, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Nah, jadi jawaban Abram adik-adik, dia tidak mau ngambil harta benda yang udah berhasil diselamatkan adik-adik. Artinya apa adik-adik? Bahwa Abram pergi berperang itu murni untuk menyelamatkan Lot. Bukan karena dia mau ngambil harta bendanya lagi, atau dia ingin menunjukkan bahwa dia kuat melawan pasukan Kedorlaomer, karena dia sangat mengasihi Lot beserta keluarganya adik-adik. Maka itu Tuhan juga melindungi dan menjaga Abraham dan pasukannya untuk dapat menang melawan pasukan Kedorlaomer. Sehingga Bapak Abram berhasil menyelamatkan Bapak Lot dan keluarganya. Nah, kira-kira nih, tadi kakak tanya lagi sama adik-adik, kalau misalnya kalian lagi berantem, lagi ribut, misalnya sama kakak apa adik kalian, atau semua anggota keluarga kalian, misalnya ada sepupu kalian, atau misalkan saudara kalian, nah biasanya kan kalian lagi rebutan mainan, terus berantem, kalian nggak mau ngomong lagi sama saudara kalian, nanti pada saat saudara kalian membutuhkan bantuan kalian pasti akan mikir, oh dia aja kemarin jahat sama aku, masa aku perlu bantuin dia sih kak? Nah, kalian pasti akan ingat-ingat lagi kesalahan saudara kalian. Nah tapi Tuhan mau mengajar kita semua adik-adik untuk tidak mengingat kesalahan atau pelanggaran yang dibuat oleh saudara kalian. Karena Tuhan sudah menyayangi kita semua adik-adik. Tentu kita juga harus sayang kepada keluarga kita. Terlepas dari misalnya kakak kalian misalnya suka iseng sama kalian, atau kalian lagi marahan sama adik kalian, atau saudara kalian, tapi kalian harus sayang terhadap keluarga kalian adik-adik. Sama seperti Tuhan juga sayang kepada kita semua. Makanya pada saat saudara kalian membutuhkan bantuan kalian juga harus mau membantu mereka adik-adik. Oke, firman kakak sampai situ dulu. Yuk kita tutup Alkitabnya, kita berdoa ya. Yuk, kakak tunggu, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar untuk menjadi anak-anak-Mu yang sayang dan mengasihi keluarga kami, mengasihi saudara-saudara kami. Tuhan ampuni untuk semua kesalahan kami dan juga pelanggaran yang kami lakukan sebelumnya. Kami mau belajar untuk mengasihi dan sayang terhadap keluarga kami, karena kami tahu bahwa Tuhan juga mengasihi kami. Tuhan juga mengajarkan cinta kasih kepada kami. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang taat. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang setia dan selalu mengikuti setiap perintah-Mu. Tuhan yang pimpin dan sertai firman yang kami dengar. Biarlah firman itu dapat tertanam dan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Tuhan juga yang sertai sisa kebaktian kami. Dan kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih.